Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang Islam sudah tentu berharap, berencana serta bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam. Akan tetapi tidak setiap umat Islam mampu melaksanakannya. Mengingat ibadah haji dan umrah memerlukan perjuangan yang kuat, tekad yang mantap, bekal yang banyak, baik fisik material maupun mental spiritual, serta waktu yang cukup. Mengingat perjalanan yang jauh, terlebih ibadah haji karena waktunya tertentu, memerlukan antrian yang panjang dan bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sekaligus menjadi mau'izah, pelajaran bagi manusia. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram adalah pakaian putih tidak dijahit. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Tidak dijahit melambangkan persamaan, bahwa sesungguhnya manusia di hadapan Allah adalah sama, tidak memandang pangkat dan jabatan, pejabat dan rakyat, status sosial ekonomi, ras, suku dan kebangsaan. Manusia di hadapan Allah yang paling mulia adalah manusia yang paling takwa. Putih tidak dijahit juga melambangkan bahwa ketika kita kembali menghadap Allah, kita akan memakai pakaian tersebut. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Albasu min siyabikumul bayad, fa innaha azharun wa atyabun wa kaffanu fiha mautakum." Dan berpakaianlah dengan pakaian putih. Sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang bersih dan suci. Dan kafanilah manusia pada saat meninggal dengan kain kafan yang berwarna putih tidak dijahit. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya diam, tidak bergerak. Maknanya, pada saat wukuf di padang Arafah secara fisik diam, hanya berkumpul di padang Arafah, tetapi secara spiritual mengenal ma'rifatullah serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Arafah adalah tempat berdoanya para nabi dan rasul. Arafah adalah tempat diampuninya segala dosa sebagaimana halnya Adam dan Hawa. Arafah juga adalah tempat dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Sempurnanya haji adalah berkumpul di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah juga adalah mengingatkan kepada manusia bahwa suatu saat seluruh manusia akan dihimpun dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga, tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Maknanya adalah mengingatkan pada manusia bahwa hidup adalah bergerak dan berputar serta berjuang. Akan tetapi pergerakan, perputaran, perjuangan hidup manusia tidak boleh lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyatawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka melakukan tawaf
di Baitul Atiq, yakni Baitullah. Yang keempat, sa'i. Sa'i artinya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Maknanya adalah mengingatkan kepada manusia bahwa di dalam hidup ini dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang kita lakukan mulus dan lancar. Kadang kita harus gagal dan kadang harus tertunda. Kesemuanya itu dibutuhkan kesabaran, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Siti Hajar di tengah-tengah bukit antara Sofa dan Marwah. Karena kehausan menyebabkan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, sampai 7 kali baru menemukan air yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Yang kelima, tahallul. Tahallul artinya memotong rambut. Maknanya mengingatkan pada manusia bahwa kepala adalah bagian organ tubuh teratas manusia. Di dalamnya terdapat aneka ragam pikiran yang menimbulkan berbagai perbuatan, termasuk pikiran-pikiran yang menimbulkan perbuatan dosa. Dengan dipotongnya rambut, sesungguhnya rontok dan gugurlah perbuatan-perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dan ketika memasuki Masjidil Haram, hendaklah mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Maknanya adalah dengan dicukur rambut dan mengguntingnya, maka gugurlah segala dosa-dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.